Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama masa pandemi ini, pembelajaran akan tetap berlangsung dengan program pembelajaran daring atau dalam jaringan. Oleh karena itu, saya berharap kalian tetap semangat dalam belajar, selalu jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan. Entah itu yang berada di pondok maupun yang berada di rumah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pembahasan di pertemuan pertama kali ini adalah menerjemahkan Quran Surat Al-Quraisy tentang ketentuan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Quraisy. Dan yang ketiga, yaitu menjelaskan pengertian rizki. Mari kita bersama-sama membaca Quran Surat Al-Quraisy seperti biasanya di kelas 7 kemarin. Jadi ayat terlebih dahulu, kemudian terjemahnya, ayat terjemah seperti itu. Mari kita bersama-sama membaca Bismillahirrohmanirrohim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatasyita'i wassoif, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Falya'budu rabba hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Penjelasan dari surat Al-Quraisy yang barusan kita bersama-sama baca adalah yang pertama, surat Al-Quraisy itu artinya suku Quraisy. Al-Quraisy terdiri dari 4 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah. Masih ingat apa itu artinya Makkiyah? Ya, Makkiyah adalah surat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad berada di Mekah dan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Diturunkan setelah surat At-Tin. Dan surat ini termasuk surat yang ke-106. Untuk selanjutnya adalah kandungan surat Al-Quraisy ayat pertama. Kandungan surat Al-Quraisy ayat pertama yaitu menjelaskan kebiasaan suku Quraisy yang mempunyai mata pencaharian pokok yaitu berdagang. Ayat yang kedua, kandungannya adalah menceritakan tentang perjalanan dagang suku Quraisy pada musim dingin ke Yaman dan pada musim panas ke Syam. Ayat ketiga yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan suku Quraisy khususnya dan umat Islam pada umumnya agar senantiasa bersyukur atas rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus dapat memanfaatkannya sesuai dengan perintah Allah. Dan kandungan ayat Al-Quraisy, surat Al-Quraisy yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kenikmatan yang telah diberikan kepada mereka semuanya berupa makanan dan rasa aman. Maka dari itu, selayaknya mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal beribadah, tidak menyekutukan Allah dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi penjelasan mengenai isi kandungan surat Al-Quraisy. Sekarang kita akan membahas tentang rizki. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Manusia dikaruniai badan yang sehat, otak yang cerdas, serta keimanan dan kemampuan melaksanakan ibadah dengan baik. Namun demikian,
ada sebagian manusia yang mempunyai pemikiran bahwa rizki itu hanya berupa materi. Padahal rizki Allah itu sangatlah luas. Udara yang kita hirup, kesehatan tubuh kita, kebugaran tubuh kita, akal pikiran kita, itu semuanya adalah termasuk rizki dari Allah. Lantas, apa sih pengertian dari rizki itu? Rizki berarti segala sesuatu yang bermanfaat, berdaya guna bagi makhluk, serta dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber penghidupan. Dalam arti lain, rizki juga bisa diartikan sebagai anugerah, karunia, atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Sampai di sini kalian sudah paham? Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang Quran Surat Al-Insyirah dan kiat-kiat untuk menjemput atau membuka pintu rizki. Itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.